Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Lukman Hakim TBN. Kali ini kita akan membahas tentang pendamping desa dan apa saja tugas-tugasnya. Dalam rangka mengelola dana desa yang mencapai puluhan triliun rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT itu merekrut tenaga pendamping atau fasilitator desa untuk mendampingi para kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Ini merupakan implementasi dari mandat nawacitanya Presiden Jokowi, khususnya nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Membangun dari pinggiran adalah butir ketiga dari nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo. Pendamping desa adalah sebuah jabatan yang berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, yang pembentukannya itu didasarkan pada Undang-Undang Desa yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pada hakikatnya, pendampingan desa pada sekarang ini bukanlah hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa saja, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa saja, akan tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Dengan adanya pendamping desa, maka ia akan menjadi salah satu kekuatan yang sangat membantu desa dalam mempercepat langkahnya untuk menjadi desa berdaya. Namun sayang, fakta di lapangan ada banyak kepala desa yang mengeluh karena pendamping desa yang ditempatkan di desanya itu dianggap tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan. Alih-alih menciptakan kemajuan dan pemberdayaan, malah pendamping desa itu hanya datang untuk meminta tanda tangan pada kepala desa agar dianggap telah bekerja. Itu terjadi di beberapa desa. Merujuk kepada amanah Undang-Undang Desa, setidaknya itu ada 4 tujuan besar pendampingan desa, yakni, ini saya bacakan. 1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. 2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. 3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. 4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Tenaga pendamping desa ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama adalah pendamping lokal desa berkedudukan di desa. Kemudian yang kedua adalah pendamping desa ini berkedudukan di kecamatan. Terus yang ketiga, pendamping teknis berkedudukan di kabupaten. Dan yang keempat adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Ini berkedudukan di pusat dan provinsi dengan tugasnya masing-masing. Ada banyak tugas dari pendamping desa. Berikut ini saya bacakan. Yang pertama adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, mendampingi desa dalam melaksanaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Yang kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. 6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. 7.
melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selain itu, pendamping desa harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut ini. Ini juga saya bacakan. Yang pertama, fasilitas penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul. Yang kedua, fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis. Yang ketiga, fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Yang keempat, fasilitasi demokratisasi desa. Yang kelima, fasilitasi kaderisasi desa. Yang keenam, fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. 7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan atau community center di desa dan atau antar desa. 8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan serta pelatihan dan advokasi hukum. Yang kesembilan, fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. 10. Fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa. 11. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. 12. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan. Menjadi pendamping desa adalah tugas yang sangat berat, khususnya di bidang pembangunan peluang usaha di desa. Jangan sampai pendamping desa dikatakan sebagaimana yang digambarkan oleh beberapa orang bahwa pekerjaan pendamping desa itu adalah pekerjaan yang santai dengan gaji yang lumayan besar. Ini yang seringkali muncul di media sosial yang digambarkan oleh sebagian orang. Sekian informasi dari kami. Apabila info ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.